Muhammadu Rasulullah Rasulil Karim. Insyaallah kita akan berjaulah, yang mana perkara ini sudah dibuat 124.000 nabi kan. Yang mana nabi itu mendatangi umatnya, mendatangi kaumnya untuk mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam-macam Pak nabi itu, ada yang Nabi Nuh alaihissalam kan 950 tahun berdakwah kan, laila wan nahar kata Allah dalam Quran itu, siang dan malam kan. Tapi penduduknya hanya 88 orang, 83 orang. Jadi dalam 10 tahun itu paling 1 orang saja. Jadi kalau kita melihat hasil ya Pak, kita akan kecewa kan. Nah, tapi dalam daulah nih Pak, kita jangan melihat hasil. Tapi sebenarnya dakwah nih untuk memperbaiki diri kita, membetulkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara ini macam mana jaulah ini dibuat di seluruh dunia nih sekarang nih Pak. Nah, macam mana kita keuntungannya jaulah ini sebagai sepetang di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, malaikat akan menghamparkan sayapnya untuk dilalui oleh orang-orang yang keluar di jalan Allah. Bumi-bumi yang dipijak orang-orang yang keluar jalan Allah nih Pak, membangga-banggakan dibandingkan bumi-bumi yang tidak dipijak orang yang keluar di jalan Allah. Ikan-ikan di sungai, di lautan memohon keampunan kepada orang yang keluar di jalan Allah. Nah, jadi ada hadis lagi yang berbunyi mauqifu sa'atin fi sabilillah khairum min qiyami lailatul qadri indal hajaril aswad. Berdiri sesaat di jalan Allah itu lebih baik daripada sholat malam di depan Hajarul Aswad di malam Lailatul Qadar. Bayangkan berdiri sesaat itu sebentar kan. Paling berapa menit sesaat ya, sesaat. Sebentar kan. Nah, apalagi kita keluar 4 bulan, 40 hari, 3 hari kan dikalikan. Nah, sekarang nggak kelihatan pahalanya kan. Nah, nanti apabila kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim fatasadu arjuluhum bima kanu yaksibun kan. Pada hari kiamat nanti Pak, tangan kita ini akan menjadi saksi, berbicara kan. Mulut kita ini akan dicunci, kaki-kaki kita ini akan berbicara apa yang telah kita lakukan. Nah, jadi kita jaulah itu Pak, kelak jadi saksi kan. Ya Allah benar, aku sudah ke tempat si fulan ini menyampaikan agamamu. Jadi syafaat nanti di padang mahsyar Pak. Kan di saat tidak ada nanti. Nah, jadi macam mana sudah itu kita dua rombongan, dalam itu ada takril yang menceritakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sudah itu ada muzakir, orang yang berzikir kan, menghubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala, tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala kan. Setiap 100 itu zikirnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Dia doa Pak, minta hidayah kan, nangis-nangis kan. Nah, tawajuh kan. Sudah itu ada yang muzakir, istiqbal kan. Ada mustami kan yang mendengarkan. Jadi yang mendengarkan walaupun yang menyampaikan siapapun Pak, tapi tawajuh kan. Nah, kata Rasulullah itu jangan lihat siapa yang menyampaikan, sekalipun budak yang hitam legam, tapi lihat apa yang disampaikannya. Nah, jadi itu sudah itu istiqbal, penyambut tetamu, orang yang risau kan. Macam mana hidangan sudah kan macam orang pesta Pak. Hidangan sudah dihidangkan tapi tamu belum datang, risau kan. Nah, sudah itu yang di luar itu terdiri dari mutakalim, dalil, makmur, dan amir. Nah, mutakalim ini Pak penyambung risalah kenabian kan. Nah, macam mana dia ini akan, kalau tidak salah mutakalim ini akan diberi minuman dari telaga Kausar oleh Rasulullah SAW. Dan dalil ini tidak akan sesat di padang mahsyar Pak. Lehernya akan panjang, menjadi lihat apa jauh-jauh itu kan. Nah, sudah tuh makmur kan, orang yang peramai rombongan. Jadi makmurnya ngomong-ngomong kan. Jangan nanya-nanya orang apa kan, diam kan, zikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kan. Sudah tuh amir, pemimpin rombongan. Kalau jemaah itu ada yang yang menyalahi tertib, maka dia bilang subhanallah. Nah, jadi kita koreksi Pak, apa salah kita? Bagus kita diam kan, atau apa kan? Nah, kalau
Kalau apa sudah itu kita ada keluar Pak, membawa 4 sifat: fikir, zikir, syukur, dan sabar. Jadi macam mana kita fikir Pak, macam fikir Nabi kan, macam mana orang itu bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala kan. Macam Nabi pikir di Taif itu macam mana orang itu bisa beriman. Nabi kirim orang itu ke Yaman, macam mana mereka itu bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kan. Sampai Nabi pun nak fikir Pak, apabila Nabi nak wafat ku umati Anisa asolah kan. Fikir zikir, sudah tuh fikir zikir kan, kita tawajuh kepada Allah Pak. Nah, jadi ibaratnya minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala kan. Semua nabi kan tawajuh pada Allah kan. Bahwa yakin ada pertolongan Allah, zikir, sentiasa berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tuh pikir, zikir, syukur. Jadi kita bersyukur Pak. Syukur kan Allah Subhanahu wa taala pilih kita dalam usaha yang besar Pak. Jadi usahanya bukan main-main Pak, usaha yang besar kan. Asbab pengorbanan kita Pak, orang tuh dulu dek taat kayak Allah, payah taat, anak-anaknya jadi habis Quran, kita dapat pahala kan. Nah, jadi kita fikir zikir syukur kan, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala pilih kita kan. Nah, macam mana fikir itu, kita pun fikir ke seluruh alam Pak. Jangan kita dakwah jauhlah nih hanya pikir di sini baik, tapi kita sambungkan dengan pikir masa kita, pikir jemaah-jemaah yang sedang gerak di seluruh alam. Jadi sekarang nih Pak, berjuta-juta masjid di seluruh dunia nih kan, lagi berbuat jaulah macam ini kan. Ada yang 2,5 jam, ada yang jaulah 1, jaulah 2, ada yang tengah gerak. Jadi kita sambungkan pikir kan. Macam mana pikir Nabi Ibrahim alaihissalam kan, ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk dia menyeru orang pergi haji itu kan, maka Nabi Ibrahim berkata, "Ya Allah, apa nak kau serukan nih padang pasir, dek apalah, dek tanda-tanda kehidupan kan. Padang pasir yang luas Pak. Oh, ya, air pun saro kan." Maka kata Allah, "Engkau serulah, aku yang akan menyampaikan." Maka di Fadilah Haji itu Pak dikatakan di alam-alam ruh nih, maka Allah akan seru kita kan. Nah, waktu namanya? Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala Pak jadikan kita yang di majelis ini lu kali kan, kita berapa 5 6 ke aku duit 4 6 7. Nah, termasuk orang yang mendengar seruan Allah Pak. Karena kalau kita dipanggil 10 kali lah kita haji kan. Kalau enggak sekali lah. Kalau setengah mungkin dek sampai itu. Di setengah Pak ya. Pokok mudah-mudahan Allah panggil seru kita kan di alam ruh nanti. Nah, kalau pokok macam mana pun cara, kalau di alam ruh sana kita diseru, pokok kaca Allah lah nyampaikan kita ke sana. Nah, fikir, zikir, syukur. Sudah itu sifat sabar yang keempat Pak. Kita keluar nih membawa 4 sifat: fikir, zikir, syukur, sabar. Sabar kan macam mana Rasulullah di Taifnya tengah sholat, bahkan tengah sholat diambil kotoran perut unta ya kan, dilimpar ke punggung Nabi ya kan, tengah sholat ya kan, kayak orang-orang Arab jahiliyah Pak. Datang Zainab membersihkannya kan kan. Sampai jadi Nabi sabar Pak, doa hidayah kan, doa kebaikan kan, karena orang-orang keluar jalan Allah nih Pak, seperti doa-doa nabi-nabi Bani Israel kan. Jadi macam mana kita untuk perkara itu Pak. Sudah tuh kita sampai rumah orang tuh takluk, takgib, takskil kan. Kita perkenalkan diri kita, sambung hati. Jangan kita tanya orang tuh, siapa nama kita Pak? Tapi kita kenalkan. Alhamdulillah Pak, Allah Subhanahu wa taala ketemukan kita kan. Nama saya Umar Den, nama Bapak siapa kan. Macam itu. Jangan kita tanya nama Bapak siapa. Macam kayak polisi kan nanya orang. Kita tanyakan, kita kenalkan. Sudah tuh kita takluk kan. Takluk nih sambung hati Pak. Seolah-olah kita nih sudah lama kan dek ketemu kayak orang itu kan. Sudah tuh kita taskil. Target dunia yang sementara, akhirat selama-lamanya Pak. Dunia ini 60 tahun, 70 tahun, akhirat yang selama-lamanya abadan kan. Iman yang sebesar-besar Allah Subhanahu wa taala beri surga 10 kali dunia. Baca-baca kita lah kan.
Kok target Pak yang ada kebesaran Allah, ada kalimat la ilaha illallah nih kan. Nah, kita sampaikan. Sudah itu taskil, kita taskil. Insya Allah Pak, sekarang ada pembicaraan iman amal soleh di masjid. Nah, bisa sekarang Bapak atau adik abang kan datang ke masjid. Nah, kita rayu Pak macam mana? Macam kita loh Pak, ngerayu kita sales kan, nak jual motor kita macam-macam kita kan, biar orangnya beli ya. Macam itu juga kita nih sales juga. Macam mana orang tuh macam kita tarik ke masjid. Insya Allah sudah tuh kalau kita sudah itu kita ke masjid kan. Kalau kaki kita mungkin di jalan ya ada lecak agak lecak-lecak cuci dulu kan. Nah, sudah itu kita ke majelis takrir. Kalau Allah sudah takrir lupa jangan kita kemana-mana, kita doa dulu kan, doa hidayah minta. Orang-orang yang kita ketemui, orang-orang lihat diberikan hidayah oleh Allah.